Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Muhammad Wisdan Alfarizi. Saya dari program studi teknik informatika kelas C Universitas Lampung. Di video ini saya ingin menyampaikan tentang ringkasan dari Python Essential 1 modul 1 yang dari NetAcad atau Net Academy. Jadi di modul 1 ini kita mempelajari dasar-dasar dari Python atau sejarah Python. Jadi apa sih bahasa Python itu? Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didesain untuk mudah dibaca dan dipahami. Nah, Python ini sering digunakan untuk pengembangan web, pemrosesan data, juga untuk kecerdasan buatan. Nah, mengenai pencipta bahasa Python ini, Python ini diciptakan oleh seorang programmer bernama Guido van Rossum pada akhir 1980-an. Nah, dirilisnya pada tahun 1991. Van Rossum ini menciptakan bahasa Python dengan tujuan untuk membuat bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan efisien untuk digunakan. Nah, Python ini jadi sangat populer dalam beberapa tahun belakangan karena kemampuannya dan dalam mempermudah pengembangan aplikasi dan mempercepat proses pemrograman. Saat ini Python sudah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan sering digunakan oleh developer di seluruh dunia. Nah, di sini kita mempelajari perbedaan dari compilation dan interpretation, karena Python ini merupakan bahasa pemrograman yang tergolong interpretation karena dia menggunakan interpreter dalam menjalankan kodenya. Nah, jadi perbedaannya apa aja? Yang pertama ada di prosesnya. Jadi untuk yang bahasa compilation itu dia mengubah source code-nya menjadi kode mesin dalam satu tahap sebelum programnya dijalankan. Nah, untuk yang interpretation, dia mengubah source code-nya menjadi kode mesin dalam beberapa tahap saat program sedang dijalankan. Nah, untuk waktu eksekusinya biasanya bahasa compilation ini memerlukan waktu eksekusi yang lebih cepat karena kode mesin yang dihasilkan itu dapat langsung dieksekusi oleh komputer. Nah, untuk yang interpretation biasanya dia memerlukan waktu yang lebih lama karena setiap baris kode harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin saat programnya dijalankan. Nah, untuk debugging di bahasa compilation, debugging kode ini menjadi lebih sulit karena kesalahan dalam kode bisa terdeteksi hanya saat proses kompilasinya selesai. Untuk yang interpretation, dia biasanya lebih mudah karena kesalahan dapat langsung diketahui saat program sedang dijalankan. Lalu ada portabilitas. Nah, untuk portabilitas biasanya yang compilation ini lebih portable karena kode mesin yang dihasilkan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi dan arsitektur yang berbeda. Nah, yang interpretasi ini kurang portable karena memerlukan interpreter pada setiap sistem operasi dan arsitektur yang berbeda. Nah, untuk contoh dari bahasa compilation dan interpretation itu apa aja? Nah, untuk yang compilation itu ada C, C++, dan Java. Untuk yang interpretation itu contohnya ada Python, Ruby, dan PHP. Nah, untuk kesalahan sintaks di bahasa compilation ini biasanya tidak terdeteksi ya, hingga proses kompilasinya selesai dilakukan. Lalu untuk yang interpretasi, biasanya sintaks kodenya ini langsung terdeteksi saat program sedang diinterpretasi atau dijalankan. Untuk penggunaan memori, biasanya bahasa compilation ini lebih efisien dalam penggunaan memorinya karena tidak memerlukan interpreter yang harus dijalankan. Untuk bahasa interpretation biasanya memerlukan lebih banyak memori karena harus menjalankan interpreter saat program dijalankan. Nah, kenapa Python ini spesial atau kenapa Python ini sangat populer dan banyak digunakan gitu? Karena biasanya Python ini
kan sering digunakan sebagai bahasa awal untuk programmer itu belajar ya. Jadi dia itu karena mudah dipelajari, jadi dia sangat cocok untuk yang ingin belajar pemrograman atau algoritma seperti itu. Nah, selain dia mudah dipelajari, dia tuh mudah digunakan, juga mudah ditulis, mudah dipahami kode-kodenya, lalu mudah diinstal. Nah, di sini ada berbagai macam implementasi atau variasi dari Python ya. Di sini ada si Python. Si Python ini merupakan implementasi standar di bahasa pemrograman Python yang ditulis dalam bahasa pemrograman C. Nah, si Python ini mengeksekusi kode Python secara interpretatif dan menjalankan bytecode Python di atas mesin virtual C. Nah, si Python ini menyediakan referensi pelaksanaan untuk Python dan merupakan implementasi yang paling sering digunakan dan didukung oleh komunitas di Python itu sendiri. Lalu ada Cython. Cython ini merupakan compiler yang memungkinkan Anda untuk menulis kode Python dengan sintaks dan struktur yang sama seperti Python biasa, tapi dengan menambahkan fitur atau kemampuan bahasa C di dalamnya. Nah, Cython ini menghasilkan kode Python yang dioptimalkan secara statis, yang berarti kode tersebut dikompilasi menjadi bahasa C, kemudian dikompilasi menjadi bahasa mesin. Nah, Cython ini berguna untuk mempercepat kode Python yang intensif komputasi atau memanggil kode C atau C++ yang sudah ada. Lalu ada Jython. Jython ini implementasi alternatif dari bahasa pemrograman Python, yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Jython ini menjalankan kode Python di atas mesin virtual Java sehingga memungkinkan pengembang untuk menggunakan Python untuk mengakses Java API dan memanfaatkan fitur-fitur di Java. Lalu ada PyPy. PyPy ini adalah implementasi alternatif dari bahasa pemrograman Python yang dirancang untuk memberikan performa yang lebih baik daripada si Python. Nah, PyPy ini menggunakan teknik just-in-time atau JIT compilation yang memungkinkan kode Python dikompilasi menjadi bahasa mesin secara dinamis selama waktu pengeksekusian, sehingga dapat meningkatkan kinerja kode Python. Nah, PyPy ini memiliki kompatibilitas tinggi dengan kode Python yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dari si Python. Lalu ada RPython. Nah, RPython ini versi perluasan dari Python yang dirancang untuk membuat implementasi bahasa pemrograman yang mudah dan cepat. RPython ini digunakan untuk menghasilkan implementasi bahasa pemrograman yang efisien secara performa seperti yang dilakukan oleh PyPy. Nah, RPython ini juga digunakan sebagai bahasa pemrograman pada beberapa aplikasi non-Python seperti PyPy JIT Compiler. Baik, untuk di modul 1 Python Essential 1 ini bahasannya cukup sampai sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.